Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi nasib ini adalah proyeksi ya. Harusnya proyeksi pikiran positif dan perasaan positif ya. Kita ulang sedikit ya. Selama ini kita sudah belajar bahwa tubuh kita kayak gini, ada pikiran, ada perasaan, ada pokoknya lengkap ya. Yang mana pikiran ini yang disebut akal. Ya, akli ya, ini dia pikiran tuh ada di sini. Ya, di mana di sini adalah tempatnya kita melakukan analisa, sintesa, menimbang-nimbang, berpikir, ambil keputusan. Tentu supaya akal kita baik, maka harus diisi terus ilmu-ilmu ya. Nah, kalau perasaan yang mana? Perasaan itu kerjanya kolbu. Kita sudah paham ya. Saya berharap di kelas ini sudah pernah dengar minimal 1 kali tentang seminar tentang akal dan tentang kolbu. Ya, nah kemudian kita juga sudah tahu nih, sudah hafal banget nih slide ini. Ya. Jadi slide ini adalah ya sistem saraf yang keluar dari otak kita ini nih, seingat kita waktu itu pernah saya jelaskan bahwa ini kayak kabel listrik ya. Jadi semua kata-kata, kalimat, dan pesan, baik yang diucapkan, dilihat, didengar, dan yang dipikirkan, itu nanti jalan ke sistem saraf menuju kolbu kita. Ya. Nanti dari kolbu ini, kita waktu itu sudah belajar, ada frekuensinya yang dia sebarkan ke sel-sel tubuh. Ya. Bahkan juga semua kata-kata yang dari mulut, dari mata, dari telinga, ya, dari apa yang kita lakukan bisa langsung turun, langsung tertanam atau terekam di kolbu. Ingat ya, karena kolbu ada otaknya sendiri. Ya, waktu itu kita sudah belajar bahwa kolbu ini ada 40.000 sel neuronnya yang berfungsi merekam memori, berfungsi bisa belajar, bisa menganalisa. Ya, itu luar biasanya kolbu manusia. Ya, jadi yang ada sel otak itu di dalam organ tubuh manusia sampai sekarang ya, sampai sekarang diteliti adalah di otak dan di kolbu. Dan kalau kita bilang kolbu itu organnya jantung, karena ini udah banyak sekali penelitiannya tentang jantung. Ya. Nah, saya kasih sedikit ilustrasi, mungkin pernah lihat juga, nggak apa-apa kita ulang-ulang ya. Ini otak kita itu ada terbagi 2, otak besar dan otak kecil, dan dia juga terbagi 2, ada belahan kanan dan belahan kiri ya. Dan kita tahu selama ini kan di dalam kelas MBS ini selalu belajar untuk bagaimana mengendalikan emosi ya. Kenapa? Karena di dalam otak kita ini ada struktur-struktur otak yang sangat kompleks sebetulnya, tapi kita belajar lebih populer aja. Ini ada batang otak reptil. Sekarang ini paling sering otak reptil kita tegang karena kondisi pandemi. Ini otak mamalia ya, yang berfungsi sebagai limbic system, otak emosi ya. Dan kemudian ada otak neokortex ini, nah inilah yang membedakan kita dengan hewan mamalia lainnya. Kita lebih tebal ya. Dari otak keluar tali-tali serabut ya, serabut saraf ini, sistem saraf ini kayak kabel listrik kerjanya ya. Ya, baik. Dan ini kenapa dia muncul ya. Jadi pada saat kita melakukan sebentar ya. Ya, kita ulang lagi ya. Jadi pada saat sistem saraf ini ya, sistem saraf ini kayak kabel listrik, dia membawa pesan apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar ya. Itu jalan di sistem saraf karena dia bawa pesan sistem saraf ini. Dia ke otak, dia ke kolbu, nanti dia ke seluruh tubuh, apa yang dilihat juga begitu. Ya. Makanya kita diminta untuk lihat yang baik-baik aja. Jangan selalu sering lihat yang buruk-buruk. Ya, baca berita yang buruk-buruk itu bahaya, itu bikin virus ya. Dan apa yang diucapkan? Ya, hati-hati, makanya hati-hati dalam berucap karena apa yang diucapkan pun jalan. Ya. Baik. Kemudian kita udah pernah belajar juga nih kan tubuh kita nih secara badan seluler ya, terutama teman-teman yang MBS kelas lama dan juga teman-teman sejawat, tadi ada teman-teman dokter yang hadir juga ya, salah satunya Dokter Ica ya, dan kita juga pernah belajar tentang badan bioplasmik. Ini yang saya mau tekankan lebih dalam lagi tentang badan bioplasmik ini ya. Badan bioplasmik kita tahu dia keluar dari pembuluh meridian ya. Ada di bawah kulit atau orang bilang di bawah subkutis. Titik-titik ini sering disebutnya cakra. Ya. Ada berapa kira-kira dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ada sekitar 360
cakra manusia, dan kemudian ini akan dibagi dua ya, dibagi dua. Ini kita bicara lebih detail ya. Kalau kita untuk umum bukan kelas MBS, saya jarang detilkan tentang meridian ya. Jadi ini terbagi dua, ini ada namanya ya garis meridian ya, garis tengah. Ini terbagi dua, yang kiri fungsi atau sifat dari titik-titik cakra di pembuluh meridian ini bersifat receiver. Dia menerima. Yang kanan transmitter, mengirim. Ya, buat teman-teman yang biasanya sudah mulai belajar tentang manajemen emosi atau membalancing mind, body, and soul, itu sering cakra di bagian kirinya sensitif, ya. Makanya sering mendapat pesan-pesan sekeliling. Ya. Maka ada teman-teman juga termasuk Mbak Vina kemarin bertanya lewat Mbak Ica, mohon maaf karena HP rusak ya untuk konseling ya. Kenapa ya tangan saya, telapak saya nyeri ya pada saat saya lakukan terapi? Itu biasanya kalau nyerinya sebelah kiri ini biasanya terbuka ini pembuluh kiri, dia menerima ya sesuatu yang ada di sekitar sini ya. Atau kita punya memori di otak yang bagian kanan dia terakses, makanya dia jalan ke tubuh yang kiri. Karena kan otak dia bersilang ya. Kalau kanan yang ngilu itu biasanya adalah ya kepenatan yang lama atau keletihan yang cukup lama yang tersimpan, dan pada saat kita menterapi dia muncul, dia ingin keluar lewat ya titik-titik telapak tangan kita ya. Nggak apa-apa, jadi kalau nanti mau membalancing kembali ya tinggal giniin aja tangannya gitu, terus kemudian kita kayak kepret ke bawah gitu ya, dan bayangkan dia jatuh ke tanah dan diserap di tanah ya. Baik, kemudian ya ini, jadi sebetulnya yang paling kuat memvibrasi gelombang itu adalah di daerah cakra dada ini. Ya, ini persis di jantung ini. Ya, makanya dia kuat sekali ini memberikan vibrasi gelombang elektromagnetik, bahkan lebih kuat dari otak. Padahal kita udah tahu ya otak kadang-kadang kalau kita fokuskan otak kita ini punya kekuatan yang luar biasa ya, kayak sinar laser. Tapi jantung lebih kuat lagi 5.000 kali daripada gelombang elektromagnetik di otak. Ya. Kemudian nanti setelah jantung, otak, dan kemudian seluruh tubuh dia punya vibrasi yang keluar dari meridian ini. Makanya terbentuklah vibrasi yang luar biasa. Ya. Kita pernah belajar pada saat itu ada namanya law of attraction, ya, gaya hukum tarik menarik. Sesuatu akan ditarik sesuai apa yang kita pikirkan, apa kita rasakan. Jadi kalau kita sedih berkepanjangan, maka sedihnya akan keluar dan dia akan narik, akhirnya membuat kita sedih. Kalau kita syukur, selalu bersyukur, selalu di acceptance, itu akan keluar dan ditarik sesuatu yang kita syukuri. Makanya dikatakan ya, Allah berfirman kalau buat kita yang selalu bersyukur maka akan ditambahkan nikmat karena dia narik. Ya. Nah, jadi sinyal ini juga selain dia akan menarik, ini sinyal ini membroadcast doa, niat, dan prasangka. Ya. Tentu teman-teman kalau berdoa dan berniat itu dia ada yang kerja di dalam tubuh, yaitu lewat sistem saraf kata-katanya, dan dia keluar terbroadcast oleh ya sinyal ini gitu. Tapi satu lagi prasangka juga ini bisa keluar. Ya. Prasangka ini apa sih? Prasangka ini ternyata pikiran dan perasaan ini disebut prasangka atau zon. Ya. Nanti zon terbagi dua lagi, ada ya husnuzon, prasangka baik, dan ada suuzon. Ya. Jadi kalau kita bilang prasangka itu sudah pikiran dan perasaan. Ada dua. Banyak orang masih menganggap prasangka itu pikiran, tetapi karena pikiran otak ini dia punya poros khusus ke kolbu, ke jantung, maka pikiran dan perasaan ini harus dijadikan satu. Ini namanya prasangka. Jadi kalau udah ngomong prasangka atau zon itu udah pikiran dan perasaan yang bermain. Ya. Dan sekarang ya kita di dalam surat ke-49 Al-Hujurat ayat 12 ya. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmun. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Sebagian, dan ini ada lanjutannya ya. Kita highlight sampai di sini saja ya. Jadi sebagian prasangka itu dosa. Tentunya ini yang suuzon ya.
Dan kalau di hadis qudsi ya, ini hadis qudsi ini adalah firman Allah tetapi yang bentuknya disampaikan ke Nabi, ke Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan lagi kepada kita umatnya ya. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku ya. Ana inda zonni abdi bi ya. Ini biasanya kita seringnya bahasnya cuma sampai sini ya. Aku sesuai prasangka hambaku. Padahal ini panjang sebetulnya ya. Apa kelanjutannya? Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Ini kata Allah ya, dan disampaikan pada Nabi. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Ya Allah. Ya teman-teman, kalau kita mengingat Allah, jadi Allah ingat kita, benar-benar ingat kita ya. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Itulah makanya kalau ada majelis taklim, majelis yang selalu mengingat Allah, Allah juga mengingat kita dalam kumpulan para malaikatnya ya. Jadi kita nih akan diberitakan oleh Allah ya pada para malaikat, siapa yang rajin taklim, ibu A, ibu B, ibu C ya, Masya Allah ya. Tapi aku sesuai prasangka hambaku, maka pada saat kita berprasangka baik pada Allah, maka betul-betul prasangka baik itu terjadi pada kita. Kebalikannya juga ya. Kemudian dalam hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wazanna fa inna zanna akzabul hadis ya. Jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Ya, ini udah jelas. Sebetulnya kalau kita bahas tentang ayat dan hadis tentang prasangka, itu cukup banyak ya. Tapi kita ambil beberapa dan ini juga sudah menjadi landasan ilahiyah kita ya. Jadi kemudian di dalam hadis juga riwayat Muslim nomor 2877, janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnuzon pada Allah. Jadi kalau kita ya mau meninggal terus kita buruk sangka terus sama Allah, kenapa Allah kasih saya sakit, kenapa Allah kasih saya masih muda gini sakit. Nah ini kita dilarang sebetulnya ya. Nabi minta kita untuk berhusnuzon pada Allah ya. Kalau Nabi katakan jangan, itu pasti ada melainkan atau jangan ada kecuali ya. Ini luar biasa, kalimat-kalimat yang luar biasa ya. Nah sekarang tadi kita belajar bahwa nasib kita proyeksi dari pikiran dan perasaan. Ya. Proyeksi itu apa sih? Proyeksi itu kalau kita pakai LCD proyektor ya, kita sering banget pakai LCD proyektor ini, apa yang kita ketik maka dia akan keluar seperti apa yang kita ketik. Ya. Itulah namanya proyeksi, gambaran yang tampil. Ya. Kalau ini misalnya perilaku kita, maka gambaran yang tampil di perilaku kita ya sesuai pikiran kita gitu. Kalau misalnya ya diklik lagi berubah, langsung berubah lagi ya, proyeksi gambaran yang ada di pikiran dan perasaan kita langsung ada di layar gitu. Dan juga nasib, pada saat kita ketik nasib maka juga muncul proyeksi nasib kita gitu. Ini baru yang buatan manusia ini ya, LCD proyektor yang memberikan gelombang yang dia ketangkap oleh layar. Nah itulah gambaran. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu, lihat aja apa yang dia omongin ya. Kalau dia ngomongnya masih buruk-buruk berarti otak dia, pikiran perasaannya masih buruk gitu ya. Kalau ngomongnya udah lebih banyak yang bagus-bagus, yang positif ya, insya Allah dia pikirannya dan perasaannya positif ya. Kalau Agim bilang itu ya isi ceret itu yang dikeluarkan sama dengan isi ceret gitu. Ya, kalau isinya susu ya keluarnya susu, kalau isinya kopi ya keluarnya kopi. Nanti yang tercampurnya di luar situ ya, di gelas baru dicampur. Ya, begitu juga pikiran dan perasaan kita. Ya. Dan ada lagi namanya hukum dari proyeksi, law of projection. Apa ini? Ya itu tadi ya. Jadi kita diminta fokus kita ya menentukan hidup kita. Kalau kita fokusnya pada yang buruk, nah nanti hidup kita buruk itu. Kenapa? Karena tadi kan bayangkan misalnya laptop itu tubuh manusia, ada pikiran dan perasaannya. Kalau kita tulis buruk maka keluar proyeksinya buruk. Ya. Kemudian apa lagi? Harapan kita adalah daya tarik yang kuat. Ya inilah gabungan hukum law of projection dengan law of attraction. Jadi harapan kita itu bisa daya tariknya kuat, ya. Makanya diminta harapan yang baik-baik. Kemudian hidup kita adalah realitas sekunder.
Ya, loh yang realita primer yang mana? Pikiran dan perasaan kita adalah realita primer. Ya, ini maksudnya sekunder primer apa? Ya hidup kita nih misalnya kita kasih contoh ya kita punya lampu, ya, lampunya bermasalah gitu ya. Dan lampu ini sebetulnya realita sekunder. Ya, nanti realita primernya mungkin ya kabel listriknya si lampu ini gitu. Kadang-kadang kita betulin lampunya, tapi ternyata yang rusaknya di realita primernya, di listriknya gitu, di kabelnya. Maka ya sulit untuk realitas sekunder atau lampu ini ya menjadi cepat baik. Ya, kita harus lihat lagi. Makanya kita juga gitu, hidup kita nih realitas sekunder. Kalau kita merasa hidup kita, nasib kita terpuruk, maka segera lihat pikiran dan perasaan kita selama ini. Betulin langsung di situnya, pikiran perasaan. Baru nanti akan ya terproyeksi di realitas sekunder kita, hidup kita. Ya. Jadi seperti ini misalnya ya, nih otak ini kan di sini ada pikiran, nanti dia kerjasama dengan kolbu, dengan perasaan. Jadi ya dia akan memproyeksikan nasib kita. Nah, di otak ini ya itu luar biasa, 2 juta informasi per detik. Bayangin nih. Ya, jadi ada informasi per detik 2 juta. Ya, entah bunyi kah, entah mata kita lihat kanan kiri itu masuk langsung. Ya, dan itu tadi karena bagian kiri kita, pembuluh meridian kiri kita kalau sudah ya sensitif, dia akan menerima juga energi-energi yang sekelebakan di sekitar kita, termasuk juga energi mungkinnya pada teman-teman yang mendoakan kita, dia masuk itu. Bayangin 2 juta informasi per detik, informasi ya, dan kemudian oleh akal kita, oleh otak kita dilakukan ya sebuah informasi ini dibikin sebuah pikiran. Ya. Berapa pikiran per hari? 60.000 pikiran setiap hari keluar. Dan dia keluar, cuk gitu, keluar terus. Kalau 60.000 ini misalnya ya 80%-nya masih yang negatif, ya, itu maka yang keluar di layar ini tentu yang negatif. Hati-hati, fokus pada negatif maka nasib kita akan mengikuti negatif. Dan ingat ada law of attraction, dia akan tarik. Ya. Dan nasib itu adalah realitas sekunder. Jadi yang realita primernya itu adalah pikiran dan perasaan. Ya, nah ini karena dia kerja otak ini, bayangin 2 juta informasi per detik. Ya, kita hidup berapa detik ya? Ya Allah. Ya. Baik, kemudian ya ini yang terjadi nanti di otak kita, sambungan-sambungan yang tanpa henti sambungan ini berjalan, ada sambungan yang berulang-ulang sehingga dia punya sambungan neuron, koneksi sinapsnya tebal, ada sambungan yang baru karena ya sudah diteliti oleh ilmuwan kalau sampai umur 100 tahun pun kita ya nyambungin otak itu juga belum tersambung semuanya. Artinya kita punya potensi yang luar biasa. Ya. Dulu ada dikatakan sel otak mati pada saat dewasa ya. Ternyata sel otak itu memang sudah ada sejak bayi 100 miliar. Tapi potensi untuk tersambung-sambungnya ini yang itu sampai 100 tahun pun masih tersambung. Ini berita baik sebetulnya. Ya. Jadi sekali lagi, bayangin 2 juta informasi per detik masuk di otak kita. Dan itu nanti sambungan-sambungan tadi membentuk 60.000 pikiran setiap hari. Kita berharap 60.000 ini sebisanya komposisinya itu perbandingannya ya lebih banyak yang positif lah. Ya, kalau bisa yang 80%-nya yang positif, 20%-nya masih negatif karena masih belum lagi kita belajar. Tapi kalau bisa lagi 90%-nya yang positif, baru 10%-nya negatif. Karena memang di dalam pikiran dan perasaan tentu ada sesuatu yang negatifnya. Tinggal bagaimana kita membuat komposisinya yang positif lebih banyak. Ya. Kemudian dampak husnuzon, dampak kita berprasangka baik. Ya, pertama, kehidupan pribadi apa? Kita selalu bersyukur, selalu melihat sisi positif, mengenal hakikat, mengenal dasar, ya. Terus mengundang keberuntungan. Ini kalau kita selalu ya berupaya, berikhtiar untuk husnuzon. Ini dampak kehidupan pribadinya kan asik banget ya. Itu mengundang keberuntungan. Ya. Kemudian dampak untuk kehidupan sosial apa? Saling percaya, saling mendukung, kooperatif, terbuka, dan performanya baik. Orang percaya sama dia, orang mau curhat sama dia, orang mau ini luar biasa. Dan saya lihat teman-teman ya banyak sekali teman-teman sekarang yang kehidupan sosialnya seperti ini.
itu pasti ya persentase husnuzonnya lebih banyak setiap hari itu dibanding suuzonnya. Jadi kalau kita mau deteksi teman-teman ya lihat aja kalau dia saling percaya, terus saling mendukung, ya terus kooperatif ya. Kemudian juga terbuka dan performanya baik, ya nggak jutek, nggak nyinyir, nggak itu berarti dia di otak dan pikirannya itu husnuzon dia lebih banyak, gitu. Ya, kalau kita mau ngecek diri ya ini aja. Kalau kita selalu bersyukur, apa-apa kalau Allah lihat sesuatu lihat dari positifnya. Ya. Nah ini berarti kita ya lebih banyak husnuzonnya, ya. Kemudian ingat, kita juga sering belajar tentang otak emosi berkali-kali, berulang kali. Mungkin ada teman-teman udah bosan lihat ini ya, tapi saya mohon ya tidak perlu bosan karena saya saja selalu lihat slide ini selalu ingat ya Allah saya ada otak emosi. Dan ini juga bukan hanya pada manusia, pada hewan mamalia juga kan gitu ya. Nah ini kenapa? Karena harus ingat ya bahwa kita ada otak emosi yang Allah berikan. Ya ini yang bikin hidup kita nih dinamis. Ya, ada level emosi seperti ini. Ya, saya berharap kelas MBS dan teman-teman yang training 10 hari yang lalu sudah hafal ini. Karena waktu itu saya memang mewajibkan hafal tentang ini. Sebetulnya level emosi banyak lagi ya, tapi kita pakai yang ini saja. Ini sudah kombinasi antara punya RB Sentano, David Hawkins dan ya analisa Dr. Aisyah Dahlan sendiri ya. Jadi ini sudah ya diharapkan sudah hafal ya. Inilah yang bikin emosi kita naik turun dan hidup kita dinamis. Memang kadang kita di bawah tapi diminta cepat-cepat naik ke atas. Sudah di atas turun lagi cepat-cepat naik ke atas. Teknik naik ke atas ya itu kita selalu ya kita tahu ya ada banyak manajemen emosi. Masih ingat ada yang supresif. Kalau supresif ini memang untung buat orang lain tapi rugi buat diri sendiri karena apa? Dia menekan, dia neken. Ya. Ada lagi juga ekspresif. Ekspresif ini untung buat diri sendiri tapi rugi buat orang lain. Nih kalau yang emosi yang kemudian langsung dimuntahkan ke orang yang dia kesel itu ya memang dirinya jadi cepat lapang tapi buat orang lain ngeselin ya. Dan kita sudah banyak belajar bahwa ada teknik yang sebetulnya yang lebih cantik dan sangat cantik dan dia sangat beruntung buat orang lain dan buat diri sendiri yaitu release. Ya release ya. Berbagai macam teknik rilis dicari diperkenalkan oleh para ilmuwan ya, tetapi kembali ya saya pribadi kembali pakai teknik yang sudah diajarkan di Ad-Dinul Islam ya. Jadi kita khusus pada releasing ini kan nanti macam-macam ya. Ada allowing ya, teman-teman mungkin sudah hafal dengan istilah allowing. Allowing ini lebih kepada tarik nafas panjang, banyak istighfar, itu allowing. Kita mengizinkan ya kesel sama seseorang itu pergi, allowing. Astagfirullahaladzim, itu allowing ya. Ada lagi direct question, ini yang sering kita ya bertanya langsung. Masih ingat teman-teman? Bisakah saya melepaskan perasaan ini? Bisa. Maukah saya melepaskan perasaan ini? Mau. Kapan? Sekarang. Nah, ini direct question. Biasanya buat emosi-emosi yang agak kuat gitu ya, di allowing masih ada sisa, ini pakai ini ya. Tapi allowing ini sangat bermakna loh, karena banyak orang-orang bilang saya udah istighfar berkali-kali kok masih kok nggak mempan. Enggak, itu keliru. Sebetulnya sudah mempan, hanya memang tambah lagi, lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Kemudian ada lagi teknik diving in. Diving in ini yang menyelami emosi peristiwa ini. Nah ini kalau diving ini harus ada waktu khusus ya, muhasabah khusus sendiri ya. Dan kalau belum plong nggak boleh pindah dari tempat itu. Makanya kalau saya sering kalau peristiwanya agak berat pakai diving in kombinasi dari question dan allowing. Ya, ini teknik releasing ya. Nah kemudian tentu bernafas dalam tadi ini termasuk yang allowing, tarik nafas panjang, kemudian ini istighfar yang dimasuk di allowing, dan kita sudah tahu istighfar banyak sekali keutamaannya, fadilahnya banyak ya. Saya senang banget kasih lihat hadis yang ini nih, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim Baihaqi. Kenapa ini luar biasa, satu hadis saja 3 keutamaannya. Apa itu? Kalau kita rutin baca istighfar, Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan, penyelesaian bagi setiap permasalahan, dan Dia akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Ada ibu-ibu nggak tahu dari mana, saya lupa ya, dia WA saya, betul Bu Aisyah masa istighfar bisa datangin rezeki? Ya betul Bu. Ya, kok Bu Aisyah yakin? Yakin yang ngomong Rasulullah, yang bersabda Rasulullah. Ya, Rasulullah, kita beriman kepada Rasulullah, ini kan satu bentuk keimanan. Saya yakin. Nah, karena yakin dan memang sudah diteliti istighfar ini luar biasa, maka betul-betul akan menarik rezeki dari jalan tak terduga. Ya,
Gampang ya sebetulnya ya, alhamdulillah ya. Untung kita biasa istighfar ya. Nah, sekarang menghilangkan suudzon bagaimana? Gimana menghilangkan suudzon? Dan ingat kalau kita udah bilang suudzon itu berarti prasangka buruk, berarti pikiran dan perasaan yang negatif atau buruk ya. Satu, paksa diri untuk selalu berbaik sangka. Paksa, memang harus dipaksa. Ya, paksa. Gimana caranya Bu Aisyah? Ya, pakai allowing. Pakai allowing. Ya. Ada berita buruk kah, langsung tarik nafas, astagfirullahaladzim. Ya, atau allowing yang lebih dalam dengan kita istirja, innalillahi wa inna rajiun gitu ya. Dan selalu berpikir itu bagus. Itu bagus. Ya. Ada berita koruptor ditangkap ya, kita langsung ya innalillahi wa inna rajiun, astagfirullahaladzim. Itu bagus. Loh kenapa bagus kok koruptor bagus ditangkap? Ya bagus dong, berarti dia Allah memberi kesempatan untuk bertobat. Itu bagus lah. Daripada kita maki dia ya, mampus. Hati-hati, kita ada law of projection. Kapan kita bilang mampus, dia keluar dari otak kita, masuk ke layar dan itu jadi doa. Ya, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau terlanjur juga diomongin sesuatu yang negatif, langsung istighfar dan na'udzubillahi min zalik. Ya. Kadang-kadang kita nggak rasa ya, karena muncul sumpah serapah kita. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Ya. Pokoknya apapun itu bagus. Itu bagus. Ya. Apalagi? Ya, tinggalkan asupan persepsi negatif. Apa itu? Ya jelas ya. Gosip gibah ini ditinggalkan. Kalau ada teman kayak gitu, kalau masih bisa kita bilang, gibah. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak berani juga ngomong kayak gitu, udah tinggalin aja. Pergi ambil minum kah atau ya menyingkir ya. Kemudian apa ya, berita buruk atau fitnah itu ya, namanya berita itu satu kali aja bacanya ya, fitnah juga satu kali aja lihatnya, taunya, selebihnya langsung allowing ya, allowing ya. Apalagi nih tinggalin aja orang yang suka suudzon ini ya. Tapi kalau itu keluarga kita ya, kita boleh menegurnya, tetapi kita naikkan dulu level emosi sampai bisa level emosi yang positif, baru kita kasih masukan. Karena kalau orang dekat ya, terus kita tegur dengan kita marah, dia bukannya tersentuh malah tersinggung. Ini ada dua ya, menghilangkan suudzon. Paksa diri untuk selalu berbaik sangka dan tinggalkan asupan persepsi negatif. Ya, kita kalau baca berita ya cukup satu kali aja, apalagi beritanya berita buruk, satu kali aja untuk sebagai pengetahuan saja ya. Kalau diulang-ulang, itu masuk ya, kita menjadi suudzon juga nantinya. Oke, gibah ini di surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini gibah nih kayak gini ya. Ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik, terus saya ya dulu banget ya, kita selalu kalau penjelasan MBS ada cerita tentang Dr. Masaru Emoto ya, karena ini benar, walaupun ada buku juga yang mengkontra dia, tapi saya masih percaya dengan penelitian Masaru Emoto ya. Ini air yang diteliti, dikasih ucapan-ucapan, kemudian dibukukan kurang lebih minus 5 derajat ya. Nah, ini terjadi seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah sering lihat ya bukunya atau sering lihat beritanya ya. Ini air sebelum didoakan, ini setelah didoakan ya. Nah, ini kaitannya nanti pada the power of kata-kata ya. Kemudian ini ya, kalau air kita bilang saya cinta sama kamu gitu ya, saya bangga sama kamu, dibanding kamu tuh ngejengkelin, kamu tuh ngeselin ya, maka molekul-molekul air jadi kayak bubur kayak gini nih, ancur-ancuran, nggak membentuk ya berlian seperti ini. Kemudian kalau struktur molekul air zam-zam ya, ini udah banyak ya, ini bukan hanya dokter Masaro saja, ini ada dokter Khalil Ghaid ini juga meneliti tentang air zam-zam ya, keren banget ya. Makanya kalau kita mandi pakai air zam-zam atau minimal ya kita usap muka kita tuh, waduh kayak taruh berlian. Ya, dan sekarang kita rindu banget ini bisa dapat air zam-zam. Kenapa? Karena teman-teman atau kita semua belum lagi diizinkan untuk umroh ke sana ya, Masya Allah ya. Baik, ini kata-kata pada air ya. Saya juga meneliti sendiri tentang nasi. Nasi ini kan ada beras, ada airnya ya. Jadi ada nasi, saya tutup tadinya nasinya, dan satu botol ini, satu kotak ini saya tulis ini, duhai nasi ya, bismillahirrahmanirrahim. Duhai nasi, engkau adalah karunia Allah yang sangat berharga dan istimewa. Engkau banyak bermanfaat bagi orang banyak, memberikan energi, kekuatan, kesehatan, dan rasa suka dan semangat. Kami bersyukur dan sangat mencintaimu nasi, very happy with you, love you nasi, Masya Allah, tabarakallah. Ini saya waktu itu ya bulan Juni, tanggal 9 Juni nih. Mulai saya tutup,
Ya, kemudian saya tinggalkan 10 hari, tapi setiap lewat di tempat ini saya baca ini. Ini tulisan tangan saya asli. Saya baca ini. Ya. Nah, setelah 10 hari saya lihat, ya tetap ya namanya juga nasi, dia akan ada basinya, tetapi ya ini masih lebih banyak putih-putihnya gitu. Dibanding yang ya, hei nasi, kamu sering membuat orang kelebihan berat badan, merusak kesehatan, racun untuk tubuh manusia, tidak sehat dan membuat kondisi kesehatan memburuk, kamu menjengkelkan, membuat marah orang dan tidak berguna. Itu lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi setelah 10 hari. Makanya kalau memang teman-teman mau diet nasi, nggak apa-apa niat aja, tapi dipantang marahin nasi. Pantang kita menghina dia. Ya. Nah ini. Jadi pas saya lihat, tambah buruk ya, parah ya. Ada satu lagi kotak yang saya nggak kasih apa-apa gitu. Jadi kita hiraukan dia, kita hiraukan. Jadi kalau ini ditutupnya ini ya. Jadi waktu hari pertama tanggal 9 ini mulai saya baca. Tanggal 10 lagi lewat ke tempat, kedua-duanya saya baca. Yang satu saya cuma lihat terus dia palingkan muka gitu. Jadi kita hiraukan dia. Apa yang terjadi? Ini yang dihiraukan, tidak ditulis. Rupanya jamurnya lebih banyak. Ternyata apa-apa yang tidak dihiraukan tuh lebih sakit banget, lebih luka banget dibanding dimarahin. Ya, ini dia nih. Jadi kalau kita lihat ini kan yang kita puji, tapi memang kalau 10 hari kan pasti ada proses pembasian, tapi dia lebih bersih dibanding yang kita maki-maki. Ya, dan juga dibanding yang dihiraukan. Ya Allah. Ini kita bikin penelitian riset kecil-kecilan aja. Dulu juga pernah riset yang tentang air, tapi maklum lupa difoto ya, zaman itu ya smartphone belum lagi marak ya. Nah ini alhamdulillah. Jadi kalau kita menghiraukan suami, menghiraukan anak kita, itu lebih buruk ternyata ya, dibanding kita negur dia atau marahin dia, ngeselin dia. Tapi lebih buruk juga dibanding kalau kita ya sapa dia dengan baik, kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Ya. Jadi ya, every word is power. Jadi setiap kata-kata itu luar biasa, power. Tadi kan ada 2 tuh tadi ya, kita menghilangkan susun, ini tambahin lagi. Gimana maksudnya? Mari kita latih kata ya, yang negatif jadi yang positif gitu ya. Ya. Jadi yang positif. Jadi sulit itu kemudian kalau bisa diganti tidak mudah. Aduh kondisi sekarang ini sulit, ganti-ganti. Aduh kondisi sekarang ini tidak mudah, gitu. Ya. Karena kalau tidak, enggak, jangan kan artinya silakan juga ya kalau di dalam bahasa bawah sadar ya. Kondisi sekarang berat, coba diganti kalimatnya. Kondisi sekarang tidak ringan. Karena ini kan lebih positif. Ya. Kemudian apalagi, aduh, ya kita ini negara kita terpuruk miskin. Nah, ini kata negatif sebetulnya. Coba diganti dengan belum kaya gitu ya, belum kaya. Kemudian sakit, coba ganti dengan kurang sehat. Saya ini kurang sehat. Jadi kalau itu lebih positif dibanding saya ini sakit gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apalagi benci itu apa sih kita ininya tidak senang. Ini kan masih positif semua nih, walaupun masih ada tidaknya, ada belumnya, ada kurangnya. Tapi itu jauh membuat ya suzon ini akan berkurang ya. Kemudian apalagi lupa apa coba lupa teman-teman? Ya. Iya, tidak ingat. Aduh, aku tidak ingat. Berarti silakan ingat itu artinya. Daripada kalau misalnya kita mencari sesuatu terus kita bilang aduh lupa tambah lupa nanti. Ya, aduh, ya ingat. Kalau saya malah nggak mau lagi bilang tidak ingat. Aduh ya Allah, ingat. Nah, itu akan lebih cepat ter-recall memorinya dibanding aduh lupa kayak gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Gagal kira-kira apa nih kalau dibikinin positif? Ya. Belum berhasil. Kan lebih asik tuh. Aduh saya belum berhasil nih gitu ya. Daripada aduh saya gagal nih. Nauzubillah min dzalik ya. Apalagi ya, terus masalah bagusnya apa kata positifnya masalah? Masalah ya kalau bisa dia digantinya jadi berkah gitu. Aduh ini bawa masalah, aduh ini bawa berkah gitu. Ya. Atau teman-teman barangkali punya utang. Kira-kira utang, kalau aduh saya punya utang, coba kalau ganti kata-kata utang. Utang tuh nggak enak banget ya. Utang tuh negatif banget. Coba kalau kata-kata utang itu digantinya apa coba? Hah? Beberapa ahli dan sudah terbukti juga dan saya juga membuktikannya. Coba kalau ada utang, kata utang itu diganti amanah. Ya.
aduh saya punya utang 2 miliar gitu misalnya, ya Allah saya punya amanah 2M, itu jauh lebih baik gitu. Dan nanti malah kalau itu jadi amanah, malah bisa ya menarik rezeki itu untuk ya membayar utang tersebut itu. Jadi coba kata-kata yang negatif ini kita masukkan ke kata-kata yang positif, walaupun masih ada tidaknya, belumnya, kurangnya gitu ya. Nah ini. Kemudian apa lagi? Kata yang berenergi rendah naikkan jadi kata yang berenergi tinggi. Maksudnya apa Bu Aisyah? Ini misalnya kalau kita selalu tanya orang, gimana hari ini? Lumayan. Itu energinya rendah itu. Walaupun bagus. Ya lumayan. Udah pakai gitu, udah korek. Ya pakai gitu lagi. Ya lumayan. Itu rendah banget itu. Coba diganti dengan bagus. Bagus tuh energinya tinggi. Ya. Atau dinaikkan lagi energinya. Hebat. Ya. Itu lebih tinggi lagi energinya tuh. Ya, itu nanti pikiran dan perasaan kita tuh jadi benar-benar ya positif, ya benar-benar husnuzon, ya proyeksinya juga bagus gitu. Apalagi lebih tingginya dia lagi luar biasa, luar biasa, alhamdulillah luar biasa gitu ya. Atau ada lagi paling tingginya apa? Dahsyat. Ini energinya tinggi. Namun kita ya di dalam Islam sudah diajarkan kata-kata pada saat kita ya terasa sesuatu yang luar biasa atau dahsyat, itulah kita lafazkan alhamdulillah, masya Allah. Itu lebih tinggi lagi, sangat tinggi, paling tinggi. Ya. Itulah makanya kalau misalnya kita ditanya seseorang, kita alhamdulillah, atau kita dipuji juga alhamdulillah, masya Allah. Kita tambahin lagi, kita doakan lagi ya, tabarakallah, ya barakah Allah kepadamu gitu. Itu energinya tinggi dibanding lumayan itu ya energinya rendah banget. Ini teknik untuk kita masuk ke husnuzon. Jadi suuzon itu bisa kita counter dengan kata-kata yang seperti ini sehingga masuk ke husnuzon. Ya. Baik, kata adalah doa. Karena tadi kita sudah lihat ya, sinyal ini membawa doa, membawa niat, dan membawa prasangka. Prasangka terdiri dari kata-kata kan. Dia juga terproyeksi, dia juga keluar gitu kata-kata itu, keluar dari tubuh kita. Memproyeksi di ya alam semesta. Ya, dan itu akan bisa naik energi itu ke law mahfuz dan akan menarik masuk lagi dari law of projection naik law of attraction. Jadi jadikan kata-kata positif menjadi doa positif. Ya, mungkin teman-teman sudah terbiasa ini ya. Hanya saya mau kasih contoh ya. Ada contoh gini nih, contoh doa negatif nih. Walaupun ini bentuknya kata-kata nih. Hari ini suami gue parah banget, ngomongnya ketus, mukanya ditekuk, bikin gue bete sepanjang hari. Ya. Udah gitu anak-anak rewel lagi, belajar online-nya males. Ini kan omongan kita ya, yang di pandemi ibu-ibu nih. Ya. Duit di dompet udah tipis, apa-apa harus dibayar, ya, gitu. Terus pengennya sih gue kabur dari rumah, tapi mau gimana lagi, pandemi banyak masalah. Nah ini kalau kita ngomong kayak gini, hati-hati nih, ini terproyeksi loh, terproyeksi keluar, dan nanti ada ya ini law of projection, dan kemudian ada law of attraction, ditarik dan akan begini terus. Ya. Tapi gimana Bu Aisyah, kan emang kayak gini, sebel banget gitu ya. Oke, sekarang boleh nggak diganti lebih bagus lagi kayak gini ya, coba ya. Coba ubah begini nih. Ya. Hari ini suami bikin nggak nyaman gue, ngomongnya nggak lembut, mukanya nggak senyum. Walaupun masih ada enggaknya, tapi kata berikutnya sudah positif, ya nggak? Nyaman, lembut, senyum. Ya kan? Nah, terus bikin gue nggak asik sepanjang hari. Ya, kalau tadi kan bikin gue bete sepanjang hari, ini bikin gue nggak asik sepanjang hari. Memang masih ada enggaknya, tapi ini udah ada positifnya, asik. Ya, asik, ya, positif kan. Terus anak-anak juga gitu, mereka lagi nggak mood belajar online, ya. Kalau tadi kan rewel, ini nggak mood, kan lebih enak dengarnya ya, nggak mood belajar online, walaupun masih ada enggaknya ya. Terus apa lagi? Duit di dompet belum banyak. Ya, kalau ini kan tadi ya semakin tipis ya, makin tipis, ini belum banyak. Kan banyak bagus nggak banyak, walaupun ada kata belumnya juga ya. Terus apa-apa harus dibayar. Ya. Terus apa, pengennya sih nggak diem di rumah gitu kan. Tadi kabur kan. Kabur tuh kayaknya, apa sih kabur tuh kayaknya negatif banget. Ya udah nggak diem. Ya. Terus apa kita bilang, tapi mau gimana lagi, pandemi nggak bawa berkah. Nah,
Kan tadi kan pandemi masalah gitu ya, pandemi bikin masalah. Nah tadi pandemi nggak bawa berkah, kan kalimatnya bagus ya, berkah kan. Cuma walaupun masih ada enggaknya, ini jauh lebih baik dibanding tadi. Walaupun masih ada enggaknya. Tapi akan lebih dahsyat lagi, akan lebih keren lagi ya Allah. Kalau kita doanya begini nih, hari ini suami gue dahsyat dan keren, ya wajahnya khas laki-laki banget. Kan itu khas laki-laki kan, muka ditekuk, nggak senyum, itu khas laki-laki. Nggak usah itu kita bilang dia ketus dan sebagainya, kita langsung, apalagi yang udah belajar tentang otak laki-laki, ya Allah dia khas laki-laki banget. Misalnya gitu ya. Terus apa lagi? Anak-anak juga sedang rileks menghadapi belajar online. Kan ini keren. Kan nggak apa-apa anak-anak sedang rileks. Atau anak-anak ya, tadi kan kita bilang kurang mood atau lagi nggak mood. Kita bilang aja rileks. Orang nggak bisa setiap hari anak-anak on terus kayak kita gitu. Kalau lagi online kayak gini, aduh capek itu anak-anak. Ya. Terus hari ini bikin gue seharian dapat suplai energi dari Allah. Oh ini kan kalimatnya. Padahal tadi itu dari hari ini gue bete banget. Tapi kita bisa bikin hari ini gue seharian dapat suplai energi dari Allah. Walaupun mungkin capek ya, tapi itu tadi hari ini gue ya, dari ini bikin gue seharian dapat suplai energi dari Allah. Uang di dompet sedang tunggu temen-temennya. Ya. Yang dompet misalnya ada 5.000, dia lagi tunggu temen-temennya. Ya kan? Kalau tadi kan yang paling buruknya tadi, waduh, uang makin tipis. Maka akan tipis terus itu. Tapi kalau uang di dompet sedang tunggu teman-teman, ya berarti nanti teman-temannya datang, orang lagi nunggu, ya kan? Ya, insya Allah semua urusan bisa dimudahkan Allah dan bisa dibayar. Ini harus kita ngomong kayak gini, ya. Dan gue seneng di rumah, jadi banyak kesempatan berdoa pada Allah agar pandemi bawa berkah. Ya. Nah, sebisanya kalau kita ngeluhnya kayak gini. Kenapa? Karena ini akan terproyeksi ke alam semesta dan betul-betul jadi doa. Ini gimana Bu? Ya sudah latih aja. Jadi setiap mau ngomong yang jelek ingat ini bagusnya apa, positifnya ya. Ini keseharian ya. Ada juga misalnya yang kerja nih. Kayak gini contoh negatif. Hari ini di kantor parah banget, banyak orang nyebelin yang bikin gue bete sepanjang hari. Udah gitu bos pakai marah-marah lagi. Padahal dia sendiri yang salah. Jalanan juga macet ampun-ampunan, akhirnya kerjaan gue berantakan. Pengennya sih gue kabur dari perusahaan bobrok begini, tapi mau gimana lagi gue kejebak di sini. Ya, ini kalau kita yang kerja nih sering begini kan. Hati-hati nih. Ini diomongin langsung terproyeksi dan narik itu. Apalagi buat teman-teman yang sudah mulai peka. Bu Esa bukannya ada waktu tunda? Iya ada. Tapi kita sering lupa loh. Kita lupa istighfar. Udah ngomong kayak gini kita lupa istighfar. Maka dia nyala itu. Nyala. Nah makanya daripada lupa mending setting yang bagus. Kira-kira yang dari sini dibikin agak positif gimana ya? Agak positif ya. Nah, ini. Hari ini di kantor nggak nyaman sekali untuk saya. Banyak orang yang tidak membuat saya nyaman sepanjang hari. Bos juga begitu, dia lagi kurang mood. Padahal dia juga yang nggak tepat merespon laporan saya. Ya. Jalanan ya penuh, akhirnya kerjaan saya jadi nggak selesai. Inginnya sih saya cari pekerjaan lain tapi belum dapat gantinya. Nah ini ngeluh gini agak mendingan nih. Ada kata nyaman, ya, ada mood, ya tepat, ya jalanan penuh. Macet tuh lebih bagus disebutnya penuh, ya penuh. Lagi ngapain? Ya di jalan. Jalan gimana? Penuh. Ya, penuh kan belum tentu macet kan, penuh dan alhamdulillah walaupun penuh saya lancar kan gitu, ya. Nah bagus lagi kalau kata-katanya ya dahsyat gini, hari ini dahsyat banget, orang-orang di sekeliling aku seperti suplai energi yang luar biasa untuk kesuksesan aku. Bos juga keren deh pokoknya, walaupun pada saat itu kita sering dimarahin juga, bos juga keren deh pokoknya. Tinggi suara sedikit tapi reda pas aku respon dengan positif. Jalanan penuh, jadi aku bisa kerjain beberapa pekerjaan di mobil kantor. Kan jadi sesuatu yang positif kan? Ini pekerjaan terbaik yang pernah aku lakukan sambil berdoa agar Allah berikan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Wah, kalau bisa ya ngeluhnya kayak gini, ya Allah, itu langsung terproyeksi omongan kita ke alam semesta, maka ini ada law of attraction lagi, dia narik. Seperti inilah. Keren banget, ya. Cuman ya memang kita perlu latihan. Kalau misalnya masih ada sedikit kata negatif, ya sudah istighfar, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kenapa nak?
Oh ya ya oke ya. Maaf Mas Lanang minta izin tadi ya. Ya jadi kayak gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya. Nanti makalahnya dikasih ya, modulnya dikasih ya. Jadi hidup kita ini ada proyeksi dari yang tadi kita bilang ya, 2 juta per informasi per detik, 60.000 pikiran setiap hari, dan kita harapkan ya disinilah mulai ya dari pikiran ini yang dia sesuatu realita primer ini dibetulin sehingga persentasi dari 60.000 ini yang positif, yang baik. Ya, sehingga nanti nasibnya baik. Kenapa? Karena law of projection ini ya, hukum proyeksi ini kan kalau pas dia keluar kan tadi kita sudah bilang kata-kata ini doa juga ya. Dia akan langsung tuh ya, ada law of attraction, dia narik lagi nasib kita ya. Makanya sinyal ini pada saat kita ngomong yang baik kemudian kita kena suami, kena anak-anak, itu kan asik. Artinya apa? Artinya energi yang masuk ke anak-anak dan suami itu bagaikan tadi air yang penelitiannya Dr. Masaru Emoto, dia akan jadi berlian gitu. Tapi pas kita maki suami, maki anak-anak, pakai kata-kata negatif, itu langsung kayak bubur itu energi mereka. Ya, energi yang masuk di tubuhnya itu hancur lebur ya. Suami ini ada suatu ketika ya, tiba-tiba dia yang cuci piring gitu kan kita kaget ya. Terus kita masih ketus juga ngomongnya, tumben nyuci piring ya. Nah sekalian nih mumpung nyuci piring nih, sekalian lagi nih ada satu bakul. Itu kalimat negatif itu akan meremukkan energi yang ada di ya ujung rambut sampai ujung kakinya suami itu. Itu karena kalimatnya negatif. Ya kan? Kenapa sih nggak dibilang, alhamdulillah ya Allah luar biasa, ya Allah ini suamiku luar biasa, bantuin istrinya cuci piring, ya terima kasih ya ayah ya, jazakallah khairan ya ayah, ya terus kita meminta tolong juga, ya please tambah lagi ya satu tempat lagi ya. Nah itu karena kalimatnya positif dan perasaannya juga positif karena bersyukur lihat suami cuci piring, itu maka sinyal kita ya memberikan proyeksi masuk ke dalam ya tubuhnya si suami, maka dia akan jadi kristal. Itu dengan senang itu. Kalau tadi yang kalimat negatif bisa jadi si suami berhenti nyuci, bahkan piring dibanting. Kalau kenapa kata-katanya negatif, maka ya membuat energi yang di dalam tubuh si suami itu jadi hancur lebur. Kenapa saya samakan dengan penelitian Masaru Emoto? Karena tubuh manusia itu sekitar 70-80% isinya air. Dia kandungannya air. Maka kalau kata-katanya negatif, dia jadi hancur lebur itu. Molekul-molekul air yang ada di tubuh kita. Begitu juga pada anak-anak. Hancur lebur. Ya, kamu nih malas banget. Hancur lebur itu. Dia punya air, molekul air yang di tubuhnya anak-anak. Ya. Kenapa sih nggak bilang, nak, sedang rileks ya, kan gitu kan enak ya, iya bun, dan anak juga senang bahwa nggak apa-apa lah sedikit-sedikit rileks kan gitu, nah sedang rileks ya kan gitu, ya. Nah inilah makanya mengapa saya katakan tadi, dan ini juga sudah banyak diteliti oleh ilmuwan dan juga secara empirik, secara pengalaman saya merasakan bahwa betul-betul ya nasib kita ini proyeksi pikiran dan perasaan kita, dan membuat pikiran perasaan kita ini senantiasa berada di level nafsu mutmainnah. Itulah kita meminta pada Allah, kita sebut Allah ya. Dan bisa nggak momentum pertama pada saat kita merespon sesuatu ya, itu isinya justru alhamdulillah. Setelah kita misalnya ya kaget dapat berita, kita astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung alhamdulillah. Itu jauh lebih keren banget. Kenapa? Sinyal kita yang memproyeksi bahwa kita bersyukur terhadap apapun itu akan menjadi tarikan nasib kita, dan tadi dikatakan Allah ya pada orang yang bersyukur akan ditambah nikmat ya, alhamdulillah. Ya, kira-kira begini teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya. Terima kasih Mbak Nelly, mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol, masih ada waktu ya. Sengaja agak banyakin ngobrolnya, ini masih ada 45 menit untuk kita bisa diskusi ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah.